Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
biasa. Allah yang hidup, Allah yang siap, kami layani, kami puji, kami besarkan. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, pengurapan Roh Kudus kami terus nantikan. Rapi semua saudara-saudara kami yang ikut ibadah di rumahnya masing-masing. Biar kuasa kehadiran-Mu menjangkau, memenuhi, dan menyelesaikan setiap persoalan, bahkan menyembuhkan setiap yang sakit. Kami dedikasikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Baiklah, sekarang tulis diri. Kami siap masuk dalam hadirat-Nya. Boleh. Tepuk tangan bersama-sama. Thank you Jesus. Sukacita untuk setiap kehidupan kami. Perbuatan-Mu terbukti dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kata yang kami bisa ungkapkan selain pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Mari angkat suara-Mu, siapkan hati sembah yang lebih dalam. Thank you Lord Jesus. Ini hidup kami, ini sembah kami. Hanya Engkau juru selamat.
berdoa. Yesus juru selamat kita, dia menolong kita. Dia melepaskan kita dari segala tekanan dalam hidup ini. Mari pakai waktu ini Anda bisa berdoa, panggil nama Tuhan, berseru kepada nama Yesus, sehingga pertolongan dari tempat yang mati gitu dinyatakan dalam hidup kita. Di sini Kau hadir Bapa. Di sini Kau ada bersama kami. Terima kasih Yesus. Dengar doa anak-anak-Mu yang lagi dinaikkan saat ini Tuhan. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Panggil nama Dia. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko, ada seorang pengemis yang buta, yang sudah sekian lama dia menderita dalam kebutaannya. Namun ketika dia tahu bahwa Yesus yang lewat di pintu gerbang itu, pengemis yang buta ini berseru-seru kepada nama Yesus. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang berseru kepada Tuhan dia diselamatkan. Pagi hari ini kita akan menyanyikan bahwa Yesus juru selamat kita. Kita menyanyikan bahwa Yesus itu ketika kita berseru kepada Dia, Dia siap menolong kita. Pagi ini pada taruh tanganmu di dada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan saat ini siap dicurahkan menolong setiap kami. Apapun pergumulan kami, apapun kekhawatiran kami, apapun kegelisahan kami, bagian kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih dan gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera segala beban itu Tuhan yang menindih hidup kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa lewat segala tantangan yang kami hadapi ini akan diubahkan menjadi pengalaman kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicara
berbicara buat kami. Biar firman mengubah kami Tuhan. Firman memberikan pengharapan baru buat kami. Sehingga setelah kami mendengar firman ini, iman kami boleh bangkit untuk mengalahkan segala tantangan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat PIC yang saya kasihi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya bisa melayani saudara hari Minggu ini 17 Mei. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Johan dengan Ibu Meike yang mempercayakan saya untuk melayani saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai hari ini kita tidak bisa datang ke gereja untuk bertemu dan beribadah, tetapi saya percaya dimanapun kau berada, engkau di rumah saudara masing-masing, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara, Tuhan hadir di dalam hati atau tubuh saudara masing-masing. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, atau the ascension of our Lord Jesus Christ. Saya sebut kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus itu adalah Kamis besok ini, tanggal 21 Mei. Jadi masih ada ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Memang di Australia Ascension atau hari kenaikan itu bukan hari libur, tetapi karena kita dari Indonesia, dan di Indonesia kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah tanggal merah. Bukan saja Indonesia, tetapi masih banyak puluhan negara itu adalah hari libur, di mana pada hari Ascension kita semua datang ke gereja untuk beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa kok tanggal 21 Mei ini Pak adalah kenaikan? Kenaikan Tuhan Yesus itu selalu 40 hari setelah Yesus bangkit. Jadi kita memperingati kebangkitan Kristus Minggu tanggal 12 April kemarin, 40 hari sesudahnya, yaitu tanggal 21 Mei ini. Kenapa 40 hari? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari maut, ketika dia sudah menaklukkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dosa, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, duduk di sebelah tahta kanan Bapa. Kenapa? Ya Bapak Ibu, kalau saya jadi Tuhan Yesus, tentunya saya langsung aja ke surga. Kan enak di surga. Ngapain harus tinggal di muka bumi ini selama 40 hari? Tetapi selama 40 hari itu digunakan oleh Tuhan Yesus dengan banyak tanda, dengan berulang-ulang. Dia mau mengajarkan, mau membuktikan bahwa Yesus hidup, bahwa dia hidup. Dan jemaat PIC yang saya kasihi, jika Yesus hidup, dia bisa menolong saudara. Jika Yesus hidup, dia bisa memberkati saudara. Jika Yesus hidup, dia bisa menyembuhkan saudara. Jika Yesus hidup, berarti dia bisa menjawab doa saudara. Jika Yesus hidup, dia bisa membuka jalan di saat tiada jalan. Dan jika Yesus hidup, firman-Nya hidup, firman-Nya nyata, iman pengharapan kita tidak sia-sia. Dan jika Yesus hidup sampai hari ini, dia bisa menolong, dia bisa melakukan tanda ajaib buat saudara semuanya. Yang percaya katakan amin. Mengerti, kita semua ibadah di rumah masing-masing. Mungkin ada di antara saudara yang masih pakai piyama, mungkin saudara ada di dapur atau di ruang tamu mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tahu mungkin saudara sedang minum kopi, tolong makanannya, kopinya mungkin disingkirkan. Saya tidak akan khotbah panjang, saya hanya bicara 30 menit. Tolong saudara konsentrasi, buka Alkitab saudara. Kita akan belajar dari Lukas pasal 24
tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan Lukas ini adalah saksi mata yang melihat bagaimana Yesus berangkat ke sorga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Alkitab berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus lahir kita memperingati yang namanya Natal. Kita melihat satu gambaran tentang Yesus yang lemah sebagai bayi, sebab dia adalah Tuhan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina dina di Bethlehem. Dan ketika dia mati, gambaran tentang Kristus yang kita lihat Good Friday, Jumat Agung, adalah salib Kristus, darah yang tercurah, 14 stasiun jalan penderitaan. Kita melihat gambaran Kristus yang menderita. Tetapi ketika kita memperingati kebangkitannya, kita memperingati kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa. Tetapi ketika kita memperingati bagaimana dia terangkat ke sorga, satu peristiwa yang penuh dengan mulia. Dia adalah Raja segala Raja. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah penguasa sorga. Dia penguasa alam semesta. Dia penguasa daripada bumi ini. Sebab ketika dia menaklukkan kubur, dia menaklukkan dosa. Ketika dia naik ke sorga, dia yang berkuasa. Dia yang hebat. Dia Tuhan yang menguasai semua yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada kita bahwa betapa hebat kuasanya. Betapa dahsyat kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dari antara orang mati. Bukan saja membangkitkan dari antara orang mati, tetapi mengangkat dia, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari penguasa, dari kekuasaan, jauh lebih tinggi dari kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi setiap kali kita berbicara tentang kenaikan Kristus, kita berbicara bahwa dia adalah CEO daripada CEO. Dia adalah chairman di atas segala chairman. Dia adalah presiden di atas presiden. Sebab dia di atas kerajaan. Dia di atas semua penguasa. Dia ada di atas semua nama yang disebutkan di dunia ini. Begitu powerfulnya, begitu luar biasanya, begitu glorified, penuh dengan kemuliaan. Dia terangkat ke sorga. Wow, saudara bisa bayangkan peristiwa itu, di mana langit terbuka penuh dengan kemuliaan dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memberkati murid-muridnya, dan dia berpisah, dia terangkat ke sorga. Begitu majestic. Dan saya bisa berbicara banyak tentang kenaikan Kristus. Saya percaya itu adalah lambang daripada rapture. Ya, di dalam perjanjian lama kita tahu Henok diangkat Tuhan. Langit terbuka, dia terangkat. Elia juga sama, langit terbuka, dia terangkat. Dan Kristus Yesus mengingatkan, bukan saja dalam perjanjian lama, dalam hidupnya. Nanti saudara dan saya, kita pun akan melihat langit terbuka. Kita pun akan mengalami yang namanya rapture. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan dia naik ke surga, memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau dia naik, dia akan kembali lagi. Dengan dia naik ke surga, artinya dia sudah selesai pekerjaannya untuk menebus saudara. Pekerjaan untuk menyelamatkan saudara, itu sudah selesai.
Dengan dia naik ke surga, saya bisa berbicara tentang dimulainya pekerjaan penginjilan, yaitu dimulainya pengabaran Injil oleh saudara dan saya, zaman murid-murid Kristus. Saudaraku, dengan dia naik ke surga, saya pun bisa berkhotbah bahwa kita punya imam besar agung, Yesus yang di surga. Dia berdoa bagi saudara. Tuh, Bapak kok bisa ngomong begitu? Karena Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita Kristus Yesus, dia telah mati, bukan saja mati, tetapi dia lebih daripada itu. Dia bangkit dan dia naik ke surga yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dengan dia naik ke surga, dia membela saudara. Dia menjadi intercessor kita, dia menjadi pengacara kita. Saya bisa berbicara banyak tentang pesan kenaikan Kristus, tetapi pagi hari ini, Minggu 17 Mei ini, bukan satu kebetulan saya berbicara kepada jemaat PIC. Saya hanya mau menekankan 2 poin saja, pesan kenaikan Kristus Yesus. Poin yang pertama yang saya mau tekankan adalah engkau tidak lagi sendirian. Sekali lagi saya ulangi, engkau tidak bisa sendirian lagi. Kalau saudara ikut ibadah melalui YouTube Live hari ini, saya mau saudara tulis di live chat sekarang, saudaraku. Saudara tulis di live chat bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku tidak lagi kesepian, sebab Tuhan menyertai aku. Oh, haleluya. Kenapa saya berkata demikian? Karena dengan terangkatnya Yesus Kristus, dengan berpisahnya Yesus Kristus, murid-murid belajar sesuatu. Belajar apa? Belajar percaya. Mereka tidak bisa memegang Yesus, mereka tidak bisa melihat Tuhan lagi, tetapi Tuhan yang mereka sembah itu tinggal menyertai diri mereka. Seringkali saya berkata dengan terangkatnya Kristus Yesus, murid-murid harus sadar bahwa mereka memasuki zaman the God of Holy Spirit. Ya, saya seringkali mengajar di School of Ministry, zaman daripada Bapa, God the Father, adalah God the Creator, Tuhan yang menciptakan. Bapa itu menciptakan. Ketika kita memasuki zaman Kristus Yesus, zaman murid-murid, mereka melihat adalah God the Savior, Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita ada di dalam satu zaman di mana God of the Holy Spirit, engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak bisa memegangnya, tetapi dia nyata, dia tinggal menyertai kita. Makanya Yohanes 14 berkata demikian, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia atau Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Dengan terangkatnya Tuhan Yesus, dia mengutus Roh Kudus, dan dia akan menyertai saudara, tinggal bersama dengan saudara, bukan untuk 1 hari, bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 5 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat dia. Dunia tidak mengenal dia. Kita juga tidak bisa melihat dia, tetapi kita mengenalnya. Kita harus percaya dia nyata, dia ada. Dikatakan sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi God, the Holy Spirit will abide in you forever. Dia tinggal di dalam dirimu. For he dwells with you, he will be in you. Dia tinggal di dalam diri kita. Jadi kalau saudara tanya, Pak, alamatnya Bapak di mana? Oh, address saya 4 Matlock Close, Langford, Western Australia 6147. Tetapi kalau saya tanya kepada saudara, alamatnya Tuhan di mana? Mungkin saudara, oh, di surga. Bukan. Alamatnya Tuhan itu di dalam diri saudara. Coba semuanya taruh tangan saudara di dada, demikian. Saya sering kali berkhotbah mengajak jemaat untuk menaruh tangan di dada sebagai tanda bahwa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi sering kali saya mengajak jemaat untuk menaruh tangan di dada sebagai tanda bahwa ini, ingat, Roh Kudus menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau, Immanuel, Tuhan menyertai engkau, dan
dia tinggal, dia diam, dia hidup, dia tinggal di dalam dirimu. Itu yang Alkitab katakan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan aku. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu apa sih? Yatim piatu itu nggak punya papa, nggak punya mama, nggak punya keluarga, nggak ada yang menolong. Intinya sendirian. Tetapi justru peristiwa Yesus terangkat ke surga ini mau menyampaikan satu pesan kepada saudara bahwa engkau tidak lagi sendirian. Engkau itu disertai. Jadi engkau tidak bisa lagi sendirian. Dan saya mau sampaikan kepada jemaat PIC yang percaya Yesus Kristus Tuhan, lahir baru dibaptiskan, engkau disertai oleh Tuhan. Jadi ketika engkau nyetir mobil, engkau tidak sendirian. Yesus menyertai, Roh Kudus menyertai engkau. Ketika engkau masak, ketika engkau pergi, ketika engkau bekerja, ketika engkau menghadapi krisis, ketika engkau ada di gunung, ketika engkau ada di lembah, pada waktu pagi, pada waktu siang, engkau disertai Tuhan. Bahkan ketika engkau tidur pun engkau disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Katakan lebih kuat lagi, aku percaya aku tidak sendirian. Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai aku. Katakan amin. Bagi saudara yang belum tulis live chat, saya tunggu saudara tulis live chat di YouTube. Katakan aku tidak lagi sendirian. Amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang suka nonton sepak bola? Premier League, sepak bola yang top. Saudara pasti tahu ada satu klub yang kaya, yang sukses, baru saja juara Liga Champion, saudara. Juara klub dunia ya, tahun yang kemarin namanya Liverpool. Tetapi kalau saudara suka Liverpool, saudara pasti akan tahu mereka punya satu logo yang namanya You Will Never Walk Alone. Engkau tidak akan pernah bisa berjalan sendirian. Dan hari ini saya mau menyampaikan yang sama pesan kenaikan. Memang dia berpisah dari murid-muridnya. Memang dia terangkat secara fisik dari murid-muridnya. Tetapi pesannya adalah justru ketika dia terangkat, dia menyertai murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak akan pernah bisa berjalan sendirian. Dan kalau saudara mengikuti sepak bola, saudara melihat bagaimana Liverpool yang bukan berarti mereka selalu menang, mereka juga kadang-kadang dalam keadaan terjepit. Tetapi mereka jadi semangat. Kenapa? Karena supporternya menyanyi You Will Never Walk Alone. Tahukah saudara bahwa lagu itu sebetulnya lagu rohani? Karena ayat kata-katanya, saudara-saudaraku, seperti ini. Saya baca di dalam bahasa Inggris, When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there is golden sky. Luar biasa sekali. Ketika engkau berjalan melewati badai, tengadahkanlah kepalamu, tegakkanlah kepalamu, dan jangan takut akan kegelapan, karena di balik badai ada hari yang cerah. Saya mau sampaikan yang sama. Mungkin saudara dan saya hari ini melewati lembah yang namanya virus corona. Mungkin ada yang mengalami jam kerja dipotong. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami krisis. Saudara tidak bisa ketemu dengan keluarga. Mungkin saudara kena lockdown di Perth. Keluarga saudara di Indonesia, saudara tidak bisa bertemu. Mungkin ada badai ekonomi, badai sakit penyakit. Hari ini saya mau ngomong yang sama. Jangan takut akan kegelapan. Sebab di balik badai ini ada cahaya, ada langit yang cerah yang Tuhan sediakan. Luar biasa lagu ini. Bahkan lagu ini berkata, walk on through the wind, walk on through the rain, though your dream will be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you will never walk alone. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berjalanlah sekalipun ada angin kencang, berjalanlah melewati hujan, berjalanlah sekalipun mimpimu itu seakan-akan hancur, tetap berjalan dengan pengharapan dalam hatimu, sebab engkau tidak pernah berjalan sendirian, sebab Yesus menyertai saudara, sebab Rohnya yang kudus tinggal dan menyertai saudara. Oh haleluya. Itu sebabnya Yohanes 16 berkata, namun benar yang kukatakan ini,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara lihat gaya bahasa Tuhan Yesus. It is for your advantage. Adalah lebih berguna bagi kamu. Adalah it is for your own good. Ada sesuatu yang baik ketika dia berpisah. Ketika dia meninggalkan murid-muridnya. Sebab ketika dia meninggalkan murid-muridnya, ada sesuatu yang datang, yang namanya the helper, penghibur, the advocate. Itu akan datang, tinggal menyertai engkau kemanapun kau pergi, untuk selama-lamanya sampai kepada akhir zaman. Memang peristiwa perpisahan itu tidak enak. Ya, setiap kali kita berpisah, saya melihat orang-orang nangis, goodbye, sambil menangis, saudara-saudara. Dan saya mau sampaikan yang sama. Murid-murid pun dalam keadaan yang sukar zaman itu. Mereka dalam keadaan persecution tentara Romawi. Mereka mau dibunuh, mereka dikejar-kejar. Tetapi ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, Alkitab berkata mereka bersuka cita. Mereka mempermuliakan Allah. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu perpisahan dengan Tuhan Yesus itu mendatangkan sesuatu yang sangat berguna buat murid-muridnya. Di mana perpisahan itu bukan berarti sesuatu yang menyedihkan, tetapi sesuatu yang sukacita. Karena perpisahan dengan Yesus itu berarti Yesus, Rohnya yang kudus itu menyertai murid-murid. Jadi jangan salah tangkap, saudaraku, kita orang Indonesia di Australia, kalau kita berkata goodbye, goodbye, itu kita terjemahkan selamat tinggal. Sebetulnya itu terjemahannya keliru. Ya toh, kalau kita ketemu, misalnya saya ketemu dengan Pak Johan, kemudian kita say goodbye, goodbye Pak Johan, maksudnya selamat tinggal. Bukan, saudara. Tahukah saudaraku, sebetulnya zaman dahulu ketika orang berpisah satu dengan yang lain, mereka akan ngomong begini, God be with you. Jadi ketika suami mereka pergi ke gereja, kerja, istri mereka pergi ke gereja, anak-anak mereka pergi ke sekolah, mereka berpisah, mereka akan ngomong God be with you. Tetapi karena kepanjangan God be with you, God be with ye, ya, itu dijadikan kata goodbye, begitu. Nah, ya, ini pelajaran bahasa Inggris begitu. Jadi dengan ketika engkau berkata goodbye itu engkau berkata God be with you. Saya mau saudara tulis di dalam live chat itu sekarang. Ya, katakan God be with you. Katakan goodbye itu artinya God be with you. Tulis itu saudaraku. Kenapa saudara perlu tulis? Supaya saudara percaya, saudara mendengarkan, saudara mendeklarasikan, dan iman itu timbul. Ya, Roma 10:17, faith comes from the hearing, and the hearing by the word of God. Amin. Supaya saya tahu, saudara mendengar firman ini, saudara tangkap dan saudara percaya. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, ketika Yesus berangkat ke surga, murid-murid bersuka cita karena murid-murid tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Makanya Matius sebagai salah satu saksi yang lain, saudaraku, yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga, itu dia menuliskan demikian, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan bagaimana Matius menutupnya. Dia ngomong, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dengan Kristus naik ke surga, Dia menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi jemaat PIC yang saya kasihi, apapun badai yang kau alami, apapun krisis yang kau alami, jangan takut akan kegelapan. Tengadahkan wajahmu, tetaplah berjalan, sebab engkau tidak pernah berjalan sendirian. God be with you. Tuhan menyertai engkau. Semua berkata amin. Semua berkata amin. Oh, haleluya. Pesan kenaikan Yesus yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara, bukan saja engkau disertai oleh Tuhan, engkau disertai dengan kuasa. Sekali lagi saya ulang, engkau disertai
dengan kuasa. Tulis di live chat saudaraku, bahwa aku disertai dengan kuasa. Aku disertai dengan kuasa. Saya suka saudaraku bagaimana Lukas menceritakan peristiwa yang agung itu, di mana dia menyaksikan Kristus Yesus terangkat ke surga. Dikatakan bahwa engkau harus tinggal di kota ini sampai engkau dipelengkapi, sampai engkau endued, sampai until you are clothed with the power from the Most High. Ada satu kuasa yang akan datang, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya suka bagaimana Lukas menceritakannya. Dikatakan di situ Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya suka bagaimana Yesus berpisah dengan murid-muridnya secara fisik, ya. Dia sambil memberkati, dan saya percaya ada kuasa. Saya percaya penyertaan itu bicara tentang kuasa. Kenapa bukan saja Lukas ngomong demikian? Saksi mata yang lain yang namanya Markus, saudara-saudara. Dan kalau saudara melihat Injil Markus, dikatakan demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, sesudah Tuhan Yesus berkata bahwa ada kuasa, ada tanda-tanda, ada mujizat, engkau akan dipelengkapi dengan kuasa maha tinggi, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hari ini saya berdoa supaya jemaat PIC, saudara dan saya, kita semuanya, kita percaya ketika kita melihat Kristus terangkat, Dia menyertai kita dan kuasa itu menyertai kita. Yang saya mau katakan adalah bahwa kuasa ini bukan untuk mengubahkan keadaan, tetapi kuasa itu menyertai saudara supaya saudara dan saya bisa melewati persoalan itu bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Itulah yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara bertanya, loh Pak, kenapa kok saya masih hidup dalam krisis ekonomi? Pak, kenapa kok bisa sakit? Saya bisa sakit, kena sakit penyakit. Pak, kenapa Tuhan izinkan COVID-19? Pak, kenapa kok begini, begitu, begini? Saya mau katakan kepada saudara, selama engkau hidup di dunia ini, selama saudara dan saya masih ada di kota Perth, Western Australia ini, itu yang namanya kehidupan bisa terjadi. Because in this world you shall face tribulation, kata Tuhan. Di dalam dunia ini kita akan mengalami itu semuanya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru, cuaca selalu cerah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa engkau itu senantiasa melihat dunia ini terang terus, tidak pernah winter, tidak pernah ada bencana, tidak akan pernah. Tetapi Tuhan berjanji ketika engkau melewati winter, melewati badai, melewati masa-masa musim-musim panas, musim-musim kekeringan, Tuhan menyertai saudara dan kuasanya menyertai saudara. Tapi banyak orang berkata, Pak, saya nggak bisa melihat kuasa itu. Ya, sama, saya juga nggak bisa melihat. Tetapi kita perlu percaya bahwa kuasa itu tinggal di dalam diri kita. Menyertai saya ketika saya berdoa, ketika saya berjalan, ketika saya berlari. Kuasa itu menyertai. Memang tidak bisa dilihat, tetapi nyata. Kalau saya kasih contoh kepada saudara, saudara ingat 12 hari yang lalu tanggal 5 Mei kemarin, bukankah kita ada storm, badai yang begitu kencang? Ya, apa yang terjadi? Jam 6.30 kira-kira, suburb Langford, Tonley, Ferndale sama Linwood, itu tiba-tiba power outage, mati lampu. Saya mulai bingung, saya mulai ngecek di websitenya Western Power, kan saudara bisa ngecek. Dia ngomong nanti 9.30 nyala, ternyata 9.30 nggak nyala. Kemudian diumumkan lagi 11.30, ternyata setengah 10 nyala, cuma 15 menit mati lagi. Saya cek di website, ternyata sampai setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi saya tunggu nggak nyala-nyala, ternyata sampai unknown. Saudara ngalami itu nggak? Ya, itu 55.000 rumah di seluruh kota Perth mati lampu, saudara. Sampai pagi masih ada 13.000 rumah mati. Ya. Apa yang terjadi ketika
lampu mati, listrik nggak ada. Kita mulai bingung kan? Saya mulai kepikiran, gimana makanan yang gitu banyak di kulkas sama di freezer. Anak-anak mulai bingung, nggak bisa ngecas handphone. Kemudian apa, kita ngungsi ke rumah mama saya untuk mandi di sana, nggak ada air panas karena nggak ada listrik kan. Ya, internet mati, semuanya mati, 21 jam mati. Yang tak ada electricity. Saya mau berkata kepada saudara, apakah saudara bisa lihat electricity? Enggak. Tetapi alangkah enaknya ketika kita melewati hidup ini disertai dengan electricity, disertai dengan listrik yang tidak kelihatan. Ya Pak ya? Karena apa? Sekalipun kita tidak bisa melihat, kita percaya itu ada. Dan yang tidak kita bisa lihat itu ternyata bisa menghidupkan kulkas, bisa menghidupkan mesin air panas. Yang tidak kelihatan itu bisa membuat handphone kita nyala. Iya Pak ya? Bapak Ibu, sama. Oleh sebab itu saya mau berkata yang sama kepada saudara, bahwa sekalipun kau tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada. Dia nyata, dia menyertai saudara, tinggal bersama dengan saudara, melewati setiap badai. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ada jemaat kami yang baru saja kasih laporan kepada saya, namanya Patrick Winata dengan Jessica Devi Susanto. Ini suami istri yang baru saja menikah bulan November tahun yang kemarin. Ya, Patrick ini pekerjaannya adalah full time researcher. Ya, dia adalah yang melakukan research, dan mereka suami istri sudah berdoa sejak awal supaya mereka bisa dapat kerjaan yang lebih baik, suaminya, ya, supaya dapat kerjaan yang lebih baik. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Bulan Februari yang kemarin, ya, ketika dia sudah melakukan semuanya dengan baik, ternyata komputernya tiba-tiba rusak. Sehingga pekerjaan risetnya itu semua hilang begitu. Sehingga pada akhirnya dia harus berhenti dari pekerjaannya. Tanggal 6 Maret dia memberikan resignation letter, dia berhenti. Saudara perlu tahu bahwa 6 Maret kemarin kita masih belum lockdown, ya. Australia masih normal walaupun sudah ada berita tentang COVID. Jadi dia dikasih kesempatan sampai 6 April kemarin, itu tanggal terakhir dia bekerja full time, dan pada saat itu Australia sudah tahap ketiga lockdown. Saudara bisa bayangkan, tidak ada pekerjaan di Australia, di kota Sydney, ya, dan kemudian terjadi krisis ekonomi di mana-mana. Saudara baca berita menakutkan. Saudara baca berita di Amerika. Saya baca lebih dari 33,5 juta orang yang unemployment di Amerika. Itu jumlahnya yang tidak bekerja di Amerika itu sudah lebih banyak daripada penduduk di seluruh Australia. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah dunia ini atau sepanjang sejarah Amerika. Kita ada di krisis. Semua pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dipotong, perusahaan-perusahaan mulai tutup satu demi satu. Saudara melihat perusahaan-perusahaan besar bangkrut di sana, bangkrut di sini, dan Patrick pun tidak punya pekerjaan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, suami istri ini mereka percaya kepada Tuhan, melewati lembah ini yang namanya unemployment, tidak punya pekerjaan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Immanuel, Tuhan beserta dengan mereka. Oh, haleluya, mereka percaya tanda-tanda ada kuasa yang menyertai Tuhan, sehingga mereka tenang, mereka percaya, mereka berdoa melewati masa-masa lockdown. Dan Patrick berkata kepada saya, kok tidak banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yang saya mau. Tetapi ada muncul satu. Kemudian saya apply. Saya dipanggil untuk interview lewat Zoom karena masih lockdown. Kemudian interview yang kedua. Setelah interview yang kedua, saya ternyata diterima, dapat full time contract job tanggal 29 April yang kemarin. Haleluya! Saudara bisa bayangkan ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, Patrick justru dapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dia cari, pekerjaan yang dia mimpi-mimpikan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masa krisis ini. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Untuk menguatkan saudara, untuk memberikan satu pengharapan kepada saudara bahwa dia menyertai saudara, dan ada kuasa yang ajaib yang menyertai saudara. Dan saya mau tutup dengan Mazmur pasal 37 ayat yang ke-19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan.
dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Artinya apa? Hari-hari kelaparan itu bisa terjadi. Hari-hari di mana kekeringan itu bisa terjadi. Hari-hari di mana bencana kecelakaan itu bisa terjadi. Tetapi janji Tuhan adalah ketika bencana kelaparan itu terjadi, engkau akan menjadi kenyang. Sama seperti Patrick, di tengah-tengah orang mengalami kelaparan, dia justru mendapatkan berkat. Bahasa Inggrisnya saya suka, in the days of famine they will enjoy plenty. In the days of famine they shall be satisfied. Saya mau saudara tulis di live chat yang terakhir ini. Katakan, aku percaya aku akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Tulis saudaraku di live chat, pada hari kelaparan aku diberkati. Pada hari kelaparan aku tidak mendapat malu. Pada hari kelaparan aku ditolong oleh Tuhan. Pada hari-hari kelaparan aku akan menikmati kelimpahan yang datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk bangkit berdiri dimanapun kau berada. Haleluya. Ambil waktu saudaraku. Haleluya. Jangan hiraukan yang lain-lain. Kalau saudara sedang masak, tutup oven saudara, siapkan dan mulai buka kedua tangan saudara, mulai tutup mata saudara dan mulai berdoa. Kurabakashikita karabakashanda. Oh, rabakashikita karabakashata karabakashata karabakashata. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat PIC yang mendengar firman ini. Hamba selesai berbicara, namun firman-Mu tidak selesai berbicara. Hamba berdoa supaya mereka sadar, mereka dikuatkan pada pagi hari ini, bahwa peristiwa ketika Yesus terangkat ke sorga itu justru lebih berguna bagi mereka. Sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka yatim piatu. Tuhan mengutus Roh Kudus, malah menyertai mereka, tinggal bersama dengan mereka sampai kepada kesudahan zaman, sampai selama-lamanya. Haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka punya satu revelation, punya satu understanding. Jika Tuhan menyertai mereka, ada kuasa yang menyertai mereka, sehingga mereka bisa berkata bahwa bersama dengan Kristus kami lakukan perkara yang besar. With Christ, through Christ I can do all things. Oh, supaya mereka sadar bahwa melewati masa-masa krisis ini, mereka disertai oleh kuasa. Dan hamba mendeklarasikan kepada jemaat PIC, kepada Bapak Gembala, Pak Johan, Ibu Mega, dan seluruh jemaatnya, bahwa pada hari kelaparan mereka tetap menjadi kenyang. Mereka enjoy plenty. Mereka melihat kelimpahan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Sebab Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat saudara dan sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all. Amin. Shalom umat pemenang jemaat PIC yang dikasih Tuhan Yesus. Mari, saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman gereja kita. Jemaat PIC yang terkasih, dengan mulai diperbolehkan perkumpulan tidak lebih dari 20 orang, maka akan diadakan kebaktian di gereja mulai Minggu tanggal 24 Mei. Karena kapasitas maksimum tidak lebih dari 20 orang, maka akan ada 2 kali kebaktian. Kebaktian yang pertama jam 9.30 dikhususkan bagi keluarga yang tidak memiliki anak kecil, karena tidak ada gereja anak dan tidak ada youth English service. Kebaktian kedua jam 11 diutamakan buat keluarga yang memiliki anak kecil karena ada gereja anak dan youth English service. Setiap pagi Ibu Maike menyapa dan memimpin doa syafaat online. Ikutlah bergabung di channel YouTube Maike Liwandau di training 3K atau di Grow Invite PIC. Serentak kita mengaminkan dan kita buat iblis gemetar. PIC memiliki moto Here to Serve. Jadi bagi yang membutuhkan counseling atau just chat untuk meringankan pergumulan, bisa menghubungi Bu Maike di 0424 525 849. Setiap hari Rabu bisa ikutan kumpul yuk, kita memuji Tuhan dan bersaksi di Komsel. Selalu didahului dengan senam mulai jam 10 pagi. Alamatnya di Brookland Green, Canning Vale.
Parkir sekitar depan 57 Sandringham Promenade, Canning Vale. Miliki hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, yang terus-menerus mengingini makanan rohani. Setiap hari Rabu pukul 7 malam di gereja, Bapak Gembala kita Johan Bandi membuka Bible Study untuk menggali harta karun surgawi, supaya kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kita semua adalah hamba dan pelayan Tuhan. Mulailah ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita yang membutuhkan pekerja-pekerja. Dari hal yang kecil sekalipun Tuhan pasti perhitungkan. Daftarkan diri Anda untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Bagi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisa mengikuti renungan bahasa Inggris di channel YouTube Pastor D. Stefanoski. Sekarang, dengan sukacita, mari mengembalikan perpuluhan dan persembahan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah, giving is a worship. Untuk rekening perpuluhan bisa dilakukan secara online 036055 account 141390. Untuk persembahan khusus di 036067 account number 247205. Apabila ada yang memiliki kesulitan online banking, bisa hubungi saudara kita Ibu Yudit di 0433 353 482. Dia bisa membantu dengan cara yang lain. Sekali lagi, giving is a worship. Diberkati untuk menjadi berkat. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dengan memasukkan dalam amplop dan menuliskan apakah untuk perpuluhan atau persembahan, atau untuk keduanya dibagikan sebesar nilai masing-masing dan menghubungi ke salah satu kontak di atas sebelum mengirimnya. Menjelang pada hari Pentakosta tanggal 31 Mei, teruslah tetap berdoa, alami baptisan dan kuasa Roh Kudus untuk melawat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.